Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mulki wal malakut. Salatu wassalaman ala sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa wa sofa amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 1B. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, ihsan serta kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, juga pengikut, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang sama-sama menantikan syafaatul uzmah darinya. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini bukan hanya untuk tebar pesona, melainkan saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di tanah Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615 Hijriah. Setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Proses penyebaran Islam di Afrika kala itu terjadi di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dan dilakukan oleh panglima militer Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin, terus Amr bin As pada tahun 642 atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu Islam menyebar ke seluruh Afrika ke Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris melalui cara damai. Dengan cara ini Islam menyebar ke seluruh dan sekitar Gurun Sahara pada era dinasti Umayyah, tepatnya pada masa pemerintah Khalifah Al-Wahid dari tahun 705 sampai 715 Hijriah. Islam menyebar hingga ke wilayah Maghribi Maroko setelah dinasti Umayyah runtuh dan diganti Bani Abbasiyah yang menguasai wilayah Afrika. Dinasti ini fokus pada pengembangan dan pembangunan peradaban Islam di sana. Kemajuan Islam di tanah Afrika. Setelah Islam masuk dan berkembang di wilayah Afrika, para penguasa muslimin di sana menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dari bangsa, serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika merupakan Islam di sana sejak saat itu. Jihad Islam tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan bahasa dan ilmu pengetahuan. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan era dinasti Fatimiyah di Afrika berhasil melahirkan beberapa ilmuwan muslimin. Beberapa ilmuwan tersebut adalah Muhammad Al-Tamim, Al-Kindi, Ali bin Yunus, dan Ali Al-Hasan bin beberapa kerajaan Islam di Afrika seperti dinasti
Muwahhidun dan dinasti Murabitun juga sangat memperhatikan perkembangan keilmuan. Berbagai kemajuan di Afrika kemudian mulai melemah seiring datangnya bangsa Barat yang kemudian menjajah negara-negara di Afrika. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kemunduran di di Afrika. Islam di Afrika. Kemajuan peradaban Islam terasa sangat pesat pada Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova serta Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian pada masa klasik atau pertengahan sekitar 1250 hingga 1500 Masehi, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran. Melemahnya kekuatan politik dan peradaban Islam diawali dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dan setelah itu, sedangkan di Mesir pada khalifahnya hidup dalam kemewahan, adanya konflik internal saat itu juga menandai kemunduran peradaban Islam. Begitu ya. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang, hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuatan Barat mulai muncul sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Islam di Afrika masa kini. Pada saat ini, Islam merupakan salah satu agama terbesar di Afrika, dengan jumlah penganut kira-kira sebanyak 460 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar setengahnya tinggal di wilayah Arab Maghribi di Afrika Utara, yaitu di negara-negara Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan wilayah Sahara Barat. Komunitas kaum muslimin juga dapat ditemukan terbesar di setiap negara di kawasan Afrika Sub-Sahara. Jumlah penganut Islam diperkirakan masih terus berkembang dengan pesat di Afrika, baik karena aktivitas dakwah maupun pertumbuhan penduduk yang tinggi di komunitas mereka. Sekian, saya Muhammad Rijal dengan NIM 12340300086. Saya izin pamit bila ada salah dari perkataan atau perbuatan dari Rijal, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.